Halo guys, selamat datang di channel Z-Movie. Di video kali ini, aku bakal rangkum sebuah film bergenre drama romance asal Thailand, yaitu Classic Again. Film ini merupakan film remake dari film asal Korea Selatan dengan judul The Classic. Film Classic Again bercerita tentang kisah cinta segitiga dari dua generasi yang berbeda, di mana kisah cinta yang dialami oleh sang ibu di masa lalu juga hampir sama dengan kisah cinta anaknya di masa sekarang. Spoiler sedikit, jadi cerita berawal dari si anak bernama Bota yang diperankan oleh Min Ranchrawe yang menemukan surat milik ibunya bernama Dala. Dan di sini Dala muda juga diperankan oleh Min Ranchrawe. Surat tersebut berisi tentang kisah cinta pertama ibunya yang terhalang karena berbagai hal. Peristiwa tersebut juga hampir sama dengan Bota yang jatuh cinta kepada seseorang bernama Non, yaitu seseorang yang juga ditaksir oleh sahabat baiknya. Di dalam film nanti akan ada dua latar waktu yang berbeda, yaitu Bota di masa sekarang dan juga Dala di masa lalu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung skuy ke alur ceritanya. Film diawali ketika di sebuah kampus ada dua orang sahabat, yaitu Bota dan juga Poppy, yang sedang mempromosikan klub drama mereka. Bota yang sedang memegang kamera diam-diam memotret seorang pria. Pria tersebut bernama Non. Poppy yang juga sedang memandanginya pun terlihat menyukai pria tersebut. Dan ternyata Poppy dan juga Bota sama-sama menyukai Non. Saat sedang di rumah, Bota ditelepon oleh ibunya yang sedang ada di Korea Selatan. Ia disuruh ibunya untuk mengambil sebuah dokumen di dalam lemari. Dan tanpa sengaja, Bota menemukan sebuah kotak kayu yang ternyata kotak tersebut milik ibunya. Kotak kayu itu berisi surat, kaset, bros, dan juga buku diary milik ibu Bota di masa mudanya. Hal inilah yang nantinya akan mengungkap cinta pertama ibunya di masa lalu. Ketika Bota akan membaca buku diary milik ibunya, sebuah lembar foto lama terjatuh ke lantai. Di dalam foto, ada seorang pria yang menggunakan seragam sekolah yang sedang duduk di jendela. Mulai dari sini, kita akan dibawa ke masa lalu ibu Bota, yaitu ketika Dala masih muda. Pria yang ada di foto ternyata bernama Kajon. Kajon yang sedang duduk diam-diam difoto oleh temannya bernama Tanil. Aku jelasin dulu. Jadi Tanil ini adalah orang yang nantinya akan dijodohkan dengan Dala oleh orang tua mereka. Lanjut, ternyata Tanil meminta Kajon untuk menulis surat cinta yang akan diberikan kepada seorang gadis bernama Dala. Dan Kajon pun menyetujuinya. Beberapa minggu sebelumnya, ternyata Kajon sudah bertemu dengan Dala, yaitu saat ia akan pergi mancing bersama teman-temannya. Kajon yang melihat Dala nampak jatuh cinta, lalu ia pun melambaikan tangan. Dala yang sedang ada di dalam mobil ternyata juga mempunyai perasaan yang sama kepada Kajon, dan ia pun membalas lambaian tangan sambil tersenyum malu. Kajon dan teman-temannya sedang menangkap ikan di empang, yang ternyata empang itu milik kakek Dala, dan mereka pun ketahuan oleh Dala dan sahabatnya yang bernama Noi. Kajon yang ketahuan memohon supaya tidak dilaporkan kepada kakeknya. Lalu Dala memberikan syarat agar Kajon tidak dilaporkan, dan syaratnya yaitu Kajon harus menemani Dala ke seberang sungai karena ia ingin ke rumah hantu. Keesokan harinya, mereka bertemu di tepi sungai. Lalu, mereka berangkat menggunakan sebuah perahu, dan ternyata Kajon tidak ahli dalam mendayung.
Saat sudah sampai ke rumah hantu, Kajun dan juga Dala langsung masuk. Namun, mereka tidak menemukan hantu. Di perjalanan pulang, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Kajun menyuruh Dala untuk sama-sama mencari tempat berteduh. Karena hujan deras, Dala pun terpleset yang membuat kakinya terkilir. Dan dengan sigap, Kajun langsung menggendong Dala di bawah hujan yang deras. Setelah hujan reda, Kajun dan juga Dala melanjutkan perjalanan. Di sini kita diperlihatkan dengan perlakuan romantis Kajun kepada Dala yang memberi setangkai bunga, lalu melihat indahnya kunang-kunang di malam hari. Bucin. Scene berpindah ke masa sekarang, di mana kita diperlihatkan Bota yang sedang membaca surat tentang kisah cinta ibunya di masa lalu. Yang ternyata Bota menceritakan kisah cinta ibunya kepada Poppy dan menyuruh Bota untuk menuliskan naskah karena akan dipentaskan di klub drama mereka. Scene kembali ke masa lalu. Surat yang ditulis oleh Kajun ternyata dibalas oleh Dala, lalu mengundang mereka untuk datang ke acara pensi di sekolah. Dan dari kejauhan, akhirnya Kajun bisa melihat Dala. Namun, ia tidak bisa mendekatinya karena terhalang oleh restu orang tua. Namun, Kajun masih tetap menunggunya di taman, dan akhirnya Dala bisa menemui Kajun karena Dala kabur pada saat makan. Untuk pertama kalinya, Bota akhirnya bisa berbincang dengan Non. Namun, Bota terlihat canggung, apalagi saat Non menanyakan kenapa pipinya merah. Dan dengan tergesa-gesa, Bota meninggalkan Non. Singkat cerita, Kajun dan juga Dala akhirnya bisa bertemu kembali di suatu pesta dansa bersamaan dengan Tanil yang juga datang dengan Kajun. Di sini Dala mengetahui bahwa Tanil adalah sahabat baik Tanil. Di sini Dala akhirnya mengetahui bahwa Tanil adalah sahabat baik Kajun. Setelah selesai pesta dansa, Kajun diam-diam mengikuti Dala. Dala yang tidak bisa menyembunyikan rasa cintanya pun berlari ke arah Kajun dan memeluknya dengan erat. Tanil yang dijodohkan dengan Dala oleh orang tuanya malahan mulai benar-benar menyukai Dala. Lalu ia pun memberikan hadiah, yaitu sebuah bros, yang ternyata bros tersebut dipilih oleh Kajun. Dan tiba-tiba Tanil mencium keningnya. Kemudian ia meninggalkan Dala. Karena bisa melukai banyak orang, akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidak bertemu lagi. Saat sudah di kamar, Bota membuka hadiah dari Non, yang ternyata itu adalah sebuah buku puisi yang mungkin itu mewakili perasaan Non. Dan lebih anehnya lagi, puisi itu sama persis dengan milik ibunya yang pernah diberikan oleh Kajun. Di masa lalu, akhirnya Kajun mengungkapkan perasaannya kepada Dala. Kemudian mereka pun berpelukan. Di scene ini kita diperlihatkan adegan yang hampir sama dari dua generasi yang berbeda. Dala dengan Kajun di masa lalu dan juga Bota dengan Non di masa sekarang yang berlari di bawah derasnya hujan dengan menggunakan payung ajaib. Kajun akhirnya mengakui kepada Tanil bahwa dirinya menyukai Dala. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sudah menyukai Dala sebelum Tanil menyuruhnya untuk menulis surat. Ternyata Tanil juga sudah menduganya dan malah menyuruh Kajun untuk tetap menulis namanya jikalau Kajun ingin tetap menulis surat. Scene berpindah ke masa sekarang. Di sini
kita diperlihatkan alasan Non memayungi Bota menggunakan jaketnya ketika mereka berlari di bawah derasnya hujan sebelumnya. Nah, jadi saat itu sebenarnya Non membawa payung, namun dengan sengaja ia meninggalkannya di kafe. Lalu ia menghampiri Bota yang sedang kehujanan dengan menggunakan jaketnya. Hal itu Non lakukan supaya ia bisa mendekati Bota. Karena perlakuan Non sebelumnya, akhirnya Bota juga mengetahui bahwa Non juga menyukainya. Dan hal tersebut pun ternyata diketahui oleh orang tua Dalla dan juga orang tua Tanil, yang membuat Kajun dan Dalla semakin susah untuk bertemu. Tanil yang juga ketahuan membiarkan Dalla dan Kajun bersama, akhirnya dimarahi oleh ayahnya. Karena frustasi, Tanil memutuskan untuk gantung diri. Namun, untung saja Kajun masih bisa menyelamatkannya. Saat di rumah sakit, Dalla datang untuk menjenguk Tanil. Lalu, ia bertemu dengan Kajun. Kajun pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Dalla serta Tanil dan menghilang dari kehidupan mereka. 6 tahun kemudian, Dalla bertemu dengan Tanil yang sekarang sudah menjadi jamet di sebuah aksi unjuk rasa melawan penjajah. Dalla bertanya kepada Tanil tentang keberadaan Kajun. Yang ternyata Kajun sekarang sudah menjadi seorang tentara yang akan berangkat ke medan perang. Dalla lalu memberikan sebuah kalung yang sempat Kajun tinggalkan dan berpesan agar ia kembali dengan selamat. Namun, suasana di medan perang begitu mencekam. Kajun yang berusaha untuk menyelamatkan temannya malahan terkena bom yang membuat ia kehilangan penglihatannya. Setelah kembali dari medan perang, Kajun menemui Dalla di suatu restoran dan mengatakan bahwa dirinya sekarang sudah menikah. Kajun yang sekarang kehilangan penglihatannya berusaha untuk menutupinya dari Dalla, sampai akhirnya Dalla mengetahui hal tersebut. Dan di sini terjadi adegan yang mengharukan. Pertemuan itu adalah pertemuan terakhir mereka sebelum akhirnya Kajun meninggal, dan kisah cinta mereka pun berakhir dengan tragis. Bota yang tidak ingin kisah cintanya berakhir tragis seperti ibunya berusaha untuk mengungkapkannya kepada Non. Setelah pementasan drama selesai, Dalla menghampiri Non dan mengatakan tentang rasa cintanya kepada Non. Tentu saja, hal itu membuat Poppy marah dan juga hancur hatinya. Namun, akhirnya ia bisa mengerti dan merelakan mereka bersama. Dan di sini kita diperlihatkan bahwa Dalla telah menikah dengan Tanil dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Bota. Di akhir film, kita diperlihatkan ketika adik ipar Kajun memberikan sebuah kotak kayu. Dan ternyata Kajun baru menikah setelah Dalla menikah dengan Tanil. Kajun yang ternyata sudah menikah juga sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Non. Di masa sekarang, Bota dan juga Non akhirnya bisa menjalin cinta. Dan film pun berakhir. Bagi kalian yang sudah nonton versi aslinya, Classic Again sebenarnya tidak menawarkan rasa baru dalam kisahnya. Namun, film ini wajib banget kalian tonton, khususnya bagi kalian yang menyukai film dengan tema cinta pertama dan juga cinta segitiga. Film ini cocok banget buat kalian tonton bareng keluarga, teman, sahabat, gebetan, pacar, sahabat, ayah, ibu, RT, RW, lurah, dan lain-lain. Untuk kalian yang mau request pembahasan film, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya.
So di hap hap.